Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cut Exode. Salam sehat selalu dan semangat. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuka sebuah paket. Paket ini sebuah mesin bor listrik atau berkabel. Ya. Produk dari Molar. Impact drill profesional dengan kapasitas input 500 watt. Nah, ya, sekilas penjelasannya. Bekerja di sistem listrik untuk voltase 220 hingga 240. Kemudian watt yang dibutuhkan 500, RPM 0 hingga 2700 RPM. Kapasitas cak 13 mm. Di sini sudah dilengkapi dengan menu pilihan untuk drilling dan untuk hammer atau pengemburan pada materi tembok atau beton. Kemudian ada untuk lock button pada sisi bagian kiri, jadi kita tidak perlu menekan trigger terus-menerus. Dan ada mode untuk forward dan reverse. Sudah terregistrasi KTKL ya. Oke, kita cek bagaimana sih tampilannya. Ya, apa aja yang saya dapatkan? Bor ini saya dapatkan dengan harga 300 ribuan di marketplace ya. Saya belinya di Keranjang Hijau. Unit sendiri. Kemudian ini untuk penjelasan singkat speknya seperti yang tadi sudah disebutkan pada bagian luar kardus ya. Lalu handle pengaman bisa dipasangkan pada bagian kiri atau kanan. Dan di sini dilengkapi dengan ini untuk controlling seberapa dalam pengebaran yang diperlukan. Ya, itu. Lalu ini untuk manual instruksi, tunjuk manual, dan ini guide untuk mengatur berapa dalam yang kita inginkan. Seperti biasa pada bor listrik pada umumnya pengunci cap ya. Ini ya. Oke. Molar juga sudah melengkapinya dengan kartu garansi. Jenis ini yaitu Molar ID550 ya teman-teman. Molar ID550. Ini untuk pembaruan dari versi sebelumnya yang ID500 ya. Oke. Yang lain saya simpan dulu semuanya. Ini unitnya. Oh. Sekarang ya. Cuman pada unit yang saya dapatkan ini ya biasalah, mungkin apakah ini kekurangan QC dari pabrik atau bagaimana. Jadi ada bagian yang bocel-bocel gitu teman-teman. Kayak habis dicongkel-congkel sama obeng gitu ya. Tapi stiker garansinya masih ada, nempel. Ini ya penampakannya. Pada bagian atas ada mode drilling. Kalau kita geser ke sini, nah ini mode hammer, gitu ya. Lalu trigger di sini tidak ada pengaturan speed, tapi hanya kedalaman penekanan tengah. Kemudian tombol forward diarahkan ke sini dan tombol reverse diarahkan ke sini. Ini lock button. Yang ini lock button ya. Jadi saat trigger kita tekan, kita lock
Nah, dia ngunci, dia akan berputar terus. Untuk melepaskan, tinggal kita tekan lagi. Nah, gitu. Secara spek, penjelasannya seperti pada stiker di body ini ya, teman-teman. Voltase 220, 240, input power 500 watt, kemudian untuk no load speed atau posisi putaran tanpa beban, tanpa mata bor itu hingga 2700 rpm. Kapasitas charge diameter ini 13 mm. Ini kapasitasnya sampai 13 ya. Kemudian pada bagian bawah kabel ini disediakan tempat untuk menyimpan kunci dari cat agar tidak hilang. Ya, sebagaimana pada bor-bor listrik umumnya ya. Saya pasangkan dulu. Pada bor ini tidak disediakan fungsi speed ya, teman-teman. Ini pada mode forward. Ya, lumayan kenceng ya kalau bor listrik ya. Cuman 500 watt itu kan tanpa beban. Coba kita uji berapa watt sih kalau full speed ya. 520 watt. Oh, lumayan. Sekarang saya akan menguji untuk RPM. Apakah betul dia berada hingga 2700 RPM? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, overspec ya. Maksimal dia hingga 3200 RPM, teman-teman. Luar biasa. Kalau bor listrik memang dayanya kuat karena dia tidak tergantung pada baterai. Saya akan coba timbang berapa berat mesin ini, apakah nyaman bila kita gunakan untuk bekerja dalam durasi waktu yang lama. Beratnya 1660 gram alias 1 kilo 660 gram. Wow, lumayan juga ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita bareng-bareng ajak dia ke TKP. Kita uji, kita pertemukan dengan materi kayu, besi, dan beton. Let's go! Oke teman-teman, kita sekarang sudah tiba di TKP, tempat kegiatan pengujian. Duduk manis, siapkan minuman sama cemilan. Kita akan uji bareng-bareng mesin bor listrik Molar seri MLR ID 550. Untuk kapasitas cak maksimum pada Molar ini untuk materi kayu yaitu dengan diameter mata bor maksimal 25 mm. Di sini saya menggunakan mata bor auger produk dari Milwaukee ukuran 14 mm dengan panjang 230 mm. Materi yang saya gunakan yaitu kayu bekas kusen ya. Kita sambil melihat apakah betul watt yang dibutuhkan hanya 550 atau di atas 550.
Oke, saya menggunakan mode drilling. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ternyata tadi sampai 1300 watt ya. Lu berasap. Wah. Dia tidak kuat, teman-teman. Oh, karbon brasnya berasap. Ya, gitu deh. Baru juga mata bor pertama ya. Saya akan gunakan mata bor yang lebih kecil ya, teman-teman, untuk pengujian pada materi kayu. Ini akan saya lepas dengan bala bantuan. Bala bantuan datang. Saya mengundang Dongceng untuk melepaskan mata bor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dongceng speed 2. Walaupun dia agak butuh waktu untuk istirahat, tapi masih mampu. Oke, saya lepaskan. Saya ambil untuk mata bor ujian molar. Jadi teman-teman, tadi saya coba dengan mata bor auger. Ternyata molar tidak sanggup ya. Dia langsung berasap. Oke, sekarang saya menggunakan mata bor Breadpoint, produk dari Bosch, khusus untuk kayu. Ini ukuran 10 mm. Saya turunkan langsung 10 mm ya. Materi masih sama, kayu meranti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya. Oke. Sepuluh mili enteng. Saya naikkan lagi ke ukuran berikutnya. Untuk ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor kayu Breadpoint, masih produk Bosch, tapi yang ukuran 13 mm. Apakah molar sanggup? Kita lihat bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ragumnya kurang kuat.
asap lagi. Jinnya udah mulai keluar. Oke, saya lepaskan ya teman-teman. Saya jadi ragu nih dengan kekuatan mesinnya Molar. Padahal dia sendiri ngaku maksimal untuk mata bor kayu itu sanggup hingga diameter 25 mm. Tapi baru kena 10, oke. Kena 13, nangis-nangis dia. Sampai mengeluarkan jin. Oke, nggak apa-apa. Berarti untuk mata bor kayu intinya Molar maksimal hanya di diameter 13. Di atas diameter itu dia tidak sanggup. Saya ganti dengan piranti ujian berikutnya. Untuk materi ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor self cut speed produk dari Bosch, ukuran 25 mm. Jadi saya masih penasaran ya, 25 mm ini untuk mata bor kayu biasa, ataukah untuk mata bor speed beat, ataukah untuk mata bor Fortuner beat. Nah, itu belum lagi nanti kalau untuk hole saw ya, yang diameternya lebar-lebar gitu. Oke, saya akan coba untuk self cut speed. Sambil diperhatikan ya teman-teman, untuk berapa watt yang dibutuhkan dalam pengerjaan pengeboran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata. Apakah catnya kurang kuat atau bagaimana ya? Cuman sangkut segini teman-teman. Saya coba ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 476 watt daya yang dikeluarkan. Ya, di sini saya sudah mulai sedikit mengambil kesimpulan bahwa bor listrik dengan daya di bawah 700 watt, walaupun dia diameter caknya 13 mm dan mampu untuk bukan mampu sih, dinyatakan bisa untuk menggerakkan mata bor hingga diameter 25 mm, tapi pada kenyataannya gagal, keok. Jadi masih lebih unggul mesin bor cordless. Oke, sekarang saya akan ganti piranti ujian berikutnya. Untuk ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor besi produk dari Naci, ukuran 8 mm. Materi besi holo dengan ketebalan 1,1 mm. Sama-sama kita lihat ya, berapa watt yang dibutuhkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya. Percikan besinya lumayan panas. Satu lubang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil ya untuk pengeboran besi. Sekarang saya akan lanjut
Untuk materi ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor Sabetsu untuk masonry, penggunaan untuk beton, diameter 12. Jadi saya tidak yakin sebetulnya, atau saya ragu bila menggunakan mata bor beton yang besar-besar, ukuran 12, 13, 16 yang saya miliki. Walaupun secara spek tertulisnya, molar ini sanggup hingga 16 mm untuk materi beton. Tapi dari pengujian tadi materi kayu yang infonya sampai 25, dia kena auger bit yang 22 mm aja sudah keok. Dan langsung memanggil bala bantuan jin. Jadi saya berhenti dia kesulitan lagi, oke saya ambil yang kecil aja, 12 mm. Saya menggunakan mode hammer, ya. Sambil kita lihat ya berapa watt yang dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus ya teman-teman. Oke. Satu lubang lagi ya. Aduh, belepotan saya ngomongnya. Nggak habis fikri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus. Oke. Oke teman-teman, demikian tadi ujian yang saya lakukan pada Molar MLR ID 550. Jadi terus terang saya penasaran juga dengan bor listrik, tapi dengan watt yang di bawah 700 atau di bawah 650. Dengan harapan secara daya masih bisa terpenuhi oleh daya listrik rumah saya. Kemudian secara kekuatan dengan memperhatikan diameter mata bor yang diinformasikan, wah ini masih bisa bersaing dengan bor cordless. Memang terus terang untuk yang ada fungsi impact, ya, baru ada bor 2 yang saya uji ya, benchwork, kemudian sama molar ini. Kalau yang Yasuka kemarin cuma 10 mm ya, masih inilah buat sekedar hobi-hobi atau sekedar punya aja di rumah untuk kalau dipinjam-pinjamkan ke tetangga gitu ya. Oke, secara performa kinerja molar under spec ya menurut saya pada penggunaan kayu, di mana dia tidak memiliki cukup power atau cukup kekuatan untuk menggerakkan mata-mata bor berjenis auger, speed bit gitu, walaupun masih dalam diameter 25 mm. Untuk pengerjaan pengeboran besi, dia masih cukup mumpuni karena mata bor besi yang saya miliki hanya maksimal diameternya 8 mm. Lalu untuk pengerjaan pengeboran tembok atau beton atau bataku, semen, dia masih sanggup ternyata. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman semua. Anda mau merasakan bentuk gede bongsor, namun powernya ya secukupnya. Jadi, atau memilih yang model cordless. Walaupun ada yang kecil, tapi tenaganya tidak bisa diremehkan. Dan bagi teman-teman penggemar bor listrik, saya sampaikan selamat. Anda termasuk teman-teman yang sabar, karena setiap penggantian jak harus menggunakan kunci. Kemudian dengan keterbatasan panjang kabel seperti ini nih, kabelnya cuma ya 1,25 meter ini. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh dari colokan.
kita harus memanfaatkan kabel extension untuk penggunaan mesin bor kabel. Oke, teman-teman, demikian ujian yang saya lakukan. Semoga menambah wawasan teman-teman dan membuka cakrawala untuk menentukan pilihan mana yang layak dipinang dan mana yang layak untuk dilupakan. Jangan lupa like, komen, share, subscribe agar channel ini berkembang. Sampai jumpa pada video-video ujian Kanteksun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kanteksun.